kemudian bapak-bapak sekalian, semalam Ustadz Tamrin kasih masuk WA, judulnya Isra Mi'raj dirangkaikan, walaupun ini malam kalau saya tidak salah sudah 2 Sya'ban. Ini malam 2 Sya'ban. Nah, tapi tidak menjadi masalah. Kita melihat beberapa hal bagaimana ini Isra Mi'raj itu sendiri. Kemudian yang sebelum masuk jangan sampai saya lupa, seperti mana pertemuan kita pertama membahas Rajab. Nah, ini juga Isra Mi'raj ini kalau di media sosial, kalau Pak Guru bilang banyak juga hadis-hadis TikTok ya. Jadi memang di media sosial ini tugas kita juga, begitu banyak dikirimi kita atau mungkin kita secara tidak langsung melihatnya dan membacanya. Sebenarnya kalau masih derajatnya daif masih sah-sah saja. Yang ditakuti kalau dia maudhu, kalau dia derajatnya maudhu, palsu, mungkar, ini yang bermasalah. Dan ini masih banyak di hadis-hadis tentang Isra Mi'raj. Jadi saya ringkas-ringkas saja. Seperti ada hadis bahwa Nabi waktu Isra Mi'raj berpakaian mutiara. Kemudian pelananya, tempat naiknya atau yang dinaiki itu dari emas. Itu maudhu, hadisnya mungkar. Atau kemudian ketika sampai di Baitul Maqdis, Jibril ada tunjuk batu itu pecah, kemudian diikat di situ yang namanya borak kendaraan. Itu hadis mungkar. Mungkin bapak-bapak yang 50 tahun ke atas, tahun 80-an seingat saya, dulu ada digambar kuda, kemudian mukanya perempuan. Di situ Nabi naik di atasnya, dan alhamdulillah tidak lama dari itu diprotes, sudah hilang dari peredaran, dibuat seperti poster. Itu tidak betul begitu gambarannya. Jadi seolah-olah Nabi seperti nafsu birahi menaiki kuda yang berbentuk wajah menurut wajah perempuan. Mungkin bapak-bapak yang 50 tahun ke atas pasti dapat itu. Tahun 80-an seingat saya. Kemudian masih banyak lagi hadis-hadis Isra Mi'raj ini yang sebenarnya maudhu'nya luar biasa, mungkar. Jadi pada malam hari ini saya coba bawa kitab tafsir saja. Kalau yang lalu, Jumat lalu kita bawa kitab hadis-hadis mungkar. Jadi saya bawa Imam Al-Jalalain. Jadi kalau kita mau lihat Isra Mi'raj, bisa dipakai Ibnu Katsir atau Imam Al-Jalalain. Itu hadisnya sahih, hadis yang panjang, mulai dari Masjidil Haram sampai bertemu dengan Allah. Itu Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada di kitab tafsir Ibnu Katsir, ada juga di Al-Jalalain. Ibnu Katsir juga membuat satu kitab namanya Al-Qasas Al-Anbiya. Itu ada juga hadis itu tertera, kisah para nabi-nabi, itu yang sahih. Dan namanya juga kisah-kisah para nabi ini ditambah-tambah dan dikurangi, kadang berlebihan, kadang menghina. Ya. Nah, jadi kita masuk dulu di tentang perjalanan Nabi. Walaupun waktu kita ini singkat, kita coba kita padati. Kemudian jadi semua 3 aspek daripada Isra Mi'raj ini kita usahakan kita rangkum semua, baik dia dari aspek waktu, aspek tempat, kemudian aspek hakikat daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Biasa terkenal kita lihat ada di surat Al-Isra, dan ayat ini memang turun khusus untuk perjalanan Nabi Isra Mi'raj ini. Jadi kalau di kitab Al-Jalalain itu perjalanan Nabi, satu hadis dari Anas bin Malik dari Masjidil Haram sampai dia balik kembali, itu kurang lebih 2 lembar panjangnya bapak-bapak. Ini sahih, ini yang tidak ditambah-tambah, bukan hadis-hadis sepotong, jadi full dia, kurang lebih full dia.
Jadi tentunya tidak bisa kita baca semua, saya ambil yang inti-intinya. Subhana, dalam Al-Isra ayat 1 kata-kata subhanallah, Imam Al-Jalalain berkata berarti kalau artinya Maha Suci Allah. Berarti kalau Maha Suci Allah, berarti ada sesuatu yang di luar nalar. Ada sesuatu yang rasional kita kemungkinan tidak bisa terima. Jadi dia seperti nakirah kalau dalam bahasa Arab. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah kata-kata subhanallah, alladzi asra bi abdihi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang luar biasa? Alladzi asra bi abdihi, yang mana telah Allah perjalankan hambanya, yaitu Muhammad. Yang kita garis bawahi, saya ringkas satu persatu, tidak bisa kita tafsirkan waktu kita sedikit. Asra, kata asra itu, isra itu artinya berjalan di malam hari. Kalau nahriyah berarti berjalan di siang hari. Ada juga kesamaannya, lailiyah, itu berjalan di malam hari. Itu asra, isra. Kemudian asra dalam ayat ini bukan berjalan sendiri, bukan kekuatannya, tapi diperjalankan. Jadi kalau sesuatu yang sudah diperjalankan, berarti ada hal yang luar biasa, yang mana hamba yang diperjalankan itu sebenarnya tidak mampu. Jadi Muhammad sendiri sebagai manusia biasa itu tidak mampu dengan peristiwa Isra ini maupun peristiwa Mi'raj. Lebih-lebih Mi'raj, lebih fenomenal ini Mi'raj. Isra itu mungkin kalau sekarang Bapak, mungkin kita bisa terima walaupun dengan nilai 70% rasional, masuk akal. Kalau sekarang, kalau dulu tidak. Karena kendaraan yang terhebat dulu bukan Pajero, bukan pesawat, tetapi yang terhebat itu hanya ada dua, onta dengan kuda. Kuda ini ada saudaranya, bagal dengan keledai. Iya. Ini sudah kendaraan yang paling favorit, yang paling laju, kecepatannya adalah kuda. Jadi wajar ketika Isra ini diperhadapkan sama orang-orang kafir Quraisy, mereka menolak karena memang tidak rasional. Lailan, di malam yang gelap. Jadi bayangkan ini perjalanan Isra Mi'raj bukan seperti sekarang. Kita di atas pesawat masih bisa lihat di bawah lampu terang, Pak. Kita masuk Makassar tidak ada apa-apanya Palu, masuk Surabaya tidak ada apa-apanya Makassar, masuk Jakarta tidak ada apa-apanya Surabaya, masuk Singapura tidak ada apa-apanya Jakarta, seterusnya begitu. Artinya masih ada lampu, ada penerang. Naik pesawat hari ini ada lampu di dalamnya. Bagaimana dengan perjalanan Nabi? Yaitu minal Masjidil Haram, aywa Makkah, yang namanya di Makkah, ilal Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddasa, yaitu di Palestina. Jadi saya gabung-gabung dengan hakikatnya sedikit. Jadi Isra ini hakikatnya adalah mengajak hamba-hamba Allah supaya mencintai masjid. Jangan sampai saya lupakan, saya sampaikan memang hakikat syariat namanya. Karena ada namanya hakikat hakiki. Jadi hakikat syariatnya, perjalanan Nabi ini memberikan kita pelajaran bagaimana kita cinta masjid. Karena Nabi sudah contohkan dengan perjalanan yang begitu panjang dari satu masjid ke masjid. Berapa jarak? Bapak yang biasa umrah atau pernah haji, kita lihat jaraknya itu di darat kurang lebih perhitungan kilometer darat 1.300, bahkan ada yang sampai 1.500 yang mengukurnya. Yang sebenarnya normalnya kalau kuda 40 hari
40 hari baru bisa sampai. Tambah pulang kurang lebih 2 bulan. Kalau onta, wah lebih lama lagi Pak. Karena kuda masih cepat daripada onta. Sedangkan Rasul itu Isra berjalan malam itu ada beberapa versi yang sahih. Kalau kita ukur jam, ada yang bilang jam 9. Semua riwayatnya sahih. Ada yang katakan setelah Isya, ada yang katakan jam 12 malam. Semua ahli hadis itu sahih. Artinya Nabi sampai di Makkah kembali itu kurang lebih sesudah subuh. Jadi salat yang pertama didirikan adalah salat zuhur. Jadi kurang lebih perjalanan Isra Mi'raj kita hitung saja jam 9, berarti kurang lebih 9 jam atau 10 jam. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Ketika itu, tapi kalau hari ini Makassar Palu kurang lebih Palu Makassar 900 sekian kilo, kita genapkan 1000. Kalau kita lewat Palombo berarti 1000 kilo lebih. Kalau kita lewat Mamuju kurang lebih 900 sekian. Kita genapkan 1000. Kalau kita naik darat mungkin butuh waktu sampai 20 jam. Hampir masuk akal. Tapi ketika kita naik pesawat Palu Makassar kurang lebih 1 jam Pak. Yang penting di udara tidak macet. Kurang lebih 1 jam. Kita masuk Makassar dengan ukuran 1000 km. Artinya akal makin bisa menerima. Dengan teknologi ilmu Allah, kecanggihan hari ini, Isra, bukan Mi'raj saya katakan, Isra. Karena Isra Mi'raj ini ada 2 penggal perjalanan ini. Artinya mulai kita bisa mengerti bahwa perjalanan 1000 kilo kalau pakai darat 20 jam, ketika naik pesawat bisa 1 jam. Berarti nalar kita sudah bisa terima sedikit. Itu Isra. Jadi bagaimana membiasakan diri kita ini datang ke masjid. Jadi kalau orang sudah tidak cinta masjid, sudah repot itu. Alladzi barakna haulahu, yang 2 tempat ini keberkahannya luar biasa, Makkah dan Palestina. Haram dan Baitul Aqsa Muqaddas. Ya, kalau keberkahan penglihatan syariat mata bisa marah, kata Imam Al-Jalalain, bisa marah wal anhar, bagaimana buah-buahnya lengkap, buah-buahnya segar, sungai-sungainya luar biasa, betul Pak. Jadi kalau sekali-kali pergi umrah atau haji, umrahlah, waktu lebih luas. Boleh minta ziarah, jangan selalu minta ziarah hanya di Masjid Bilal, di Masjid Kubah, di Taman Kurma. Itu mudah itu. Coba-coba ziarah sedikit, pergi ke daerah-daerah Taif, pergi ke daerah-daerah yang agak jauh, kurang lebih 50-80 kilo. Nanti Bapak kaget. Saya juga berpikir demikian dulu. Ternyata di pegunungan Kersang itu sungainya luar biasa Pak. Apalagi kalau sekarang itu musim dingin, luar biasa. Jernihnya luar biasa. Bahkan orang-orang Badui itu hanya mereka paling tahu tempat-tempat air. Itu juga kelebihan. Sama tukang saudara kita yang sumur bor, yang pasang-pasang pipa, dia bisa tahu di sini banyak air. Itu juga. Dari padang pasir itu sungainya luar biasa, airnya bersih luar biasa. Sekarang bapak-bapak lihat kalau di pasar-pasar, kalau kita ke pasar, pergi di Jafaria, buah apa yang tidak ada? Di Mekah atau di Medina, buat apa yang tidak ada? Ustaz, lengkap. Dulu 90% dari Pakistan, 90% dari California. Sekarang tidak. Yang dari luar tinggal 10%. Semua sudah petani-petani Arab Saudi yang bisa tanam itu buah-buah yang segar. Ustaz lihat bagaimana ketimurnya, bagaimana semangkanya. Kita semangka di sini 10.000, 20.000, kita masuk semangka begini.
Ya mungkin mata uang memang agak mahal. Kalau diukur mata uang kata sampai 20 real. Semakanya sampai 20 real, tapi luar biasa besar-besar. Sumur itu tanda memang diberkahi. Begitu juga Palestina. Jadi kembali saya ulang, makanya kita sebagaimana haram harus kita jaga, maka Aqsa juga harus kita jaga. Itu maknanya kita dukung orang-orang Palestina karena ada Masjidil Aqsa, tempat yang sangat diberkahi. Innahu min ayatina linuriyahu min ayatina. Jadi salah satu maksud daripada Nabi diperjalankan adalah untuk memperlihatkan bagaimana kebesaran, kekuasaan, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah masuk di Masjid Aqsa, ini rentetan hadisnya, kemudian dari Masjid Haram ada namanya kendaraan dalam hadis itu namanya borak. Borak itu kalau tidak salah kita punya nama maskapai dulu tahun 80-an ada juga namanya borak. Nah, jadi kalau dalam etimologi bahasa Arab itu borak itu dari dua kata dasar bahasa Arab, dua-dua boleh. Borak itu bisa diambil dari kata al-barqi. Barqi itu artinya cahaya. Atau bahasa kita boleh juga kecepatan, kilauan. Kemudian al-barq. Al-barq itu adalah kilat. Jadi sudah bisa kita bayangkan. Pertanyaannya, apakah kendaraan yang dipakai oleh Nabi itu bisa kita terima dengan akal kita? Bisa, Pak. Bisa diterima dengan akal, ya bisa. Memang digambarkan karena waktu itu model kendaraan yang ada itu memang modelnya bentuknya onta dengan kuda. Jadi ada pun kecepatan dikasih nama al-barq itu pada dasarnya borak karena kecepatannya jangkauannya melebihi segala seperti kilat yang luar biasa, bisa kita bayangkan. Jadi dikasih nama borak karena memang cepat sekali. Bagaimana bentuk kendaraannya hanya Allah sebenarnya yang lebih tahu. Yang jelas borak ini dinaiki karena dia kendaraan. Ya kalau kita mungkin hari ini mau samakan, ya bagaimana kalau orang naik supersonic jet yang begitu cepat. Yang jelas memang Nabi duduk di atasnya, Jibril juga duduk di atasnya, Mikail juga duduk di atasnya bersama-sama di dalam kendaraan yang super kilat cepat ini. Jadi tidak usah kita gambarkan seperti perempuan atau seperti malaikat yang bersayap, tak perlu kita gambarkan. Yang perlu kita ingat bahwa ini memang kecepatan kilat. Jadi mungkin kalau kita lihat pun kita tidak sempat lihat. Kalau seandainya dia lihat, memang tidak sempat kita lihat. Karena mungkin lebih cepat daripada kedipan mata kita dia lewat. Jadi belum selesai kita buka kedipan mata sudah lihat itu cahaya yang menyambar. Begitu juga ketika sampai di Baitul Maqdis, maka roh-rohnya semua para anbiya 124.000 itu menjemput di Baitul Maqdis sebelum Nabi naik ke atas. Dan Nabi salat bersama para nabi dan rasul di situ. Nabi sendiri yang menjadi imamnya. Dari sisi politik, di sini seolah-olah Allah menegaskan bahwa kepemimpinan itu yang disebut dengan Allah al-awwal wal akhir itu baginda Rasulullah sudah inilah memang Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Inilah dia yang disebut dengan pimpinannya semua para nabi dan rasul. Baru naik ke atas. Nah, ini persoalan naik ke atas ini disebut dengan Mi'raj. Jadi Isra itu sampai di Baitul Maqdis saja. Mi'raj ini yang persoalan. Hari ini tidak bisa kita terima pun kalau secara rasional. Dan memang tidak akan bisa ditembus di punggungan nabuat.
Karena apa? Ada jangka waktu yang begitu, ada jarak yang begitu jauh, mustahil. Kalau ilmuwan sekarang memprediksi bahwa jarak antara bumi dengan langit kurang lebih 150 juta kilometer, ya kurang lebih. Ada beberapa versi ilmuwan kurang lebih demikian. Tapi kalau dalam versi hadis sahih itu simpel. Jarak antara langit bumi dengan langit pertama kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Muslim 500 tahun. Jarak bumi dengan langit pertama. Langit dalam hadis sahih itu ada 7 tingkatan. Jadi kalau kita mau coba tambah-tambah, kita hitung secara matematika dari 500 ke langit ke-7, 7 kali 5 kurang lebih 3.500 tahun baru bisa dicapai langit paling atas. Sekarang pertanyaannya, kendaraan apa? Alat transportasi apa? Kemudian manusia yang mana yang mampu umurnya sampai 3.500 tahun? Kira-kira ada kendaraan bisa diisi bahan bakarnya selama 3.500 tahun, tidak habis-habis? Atau bisa diukur mau estafet? Saya rasa sama saja. Inilah yang diupaya orang-orang pakar ilmuwan, bagaimana menembus langit. Sebenarnya kalau dia muslim, dia simpel saja bahwa menembus langit yang pertama kata Rasulullah adalah 500 tahun. Pertanyaannya, siapkan umur Anda selama 500 tahun? Jadi kalau bisa capai umur 500 tahun, baru dipikirkan alatnya, Pak. Jadi kalau ada manusia hari ini bisa sampai 500 tahun, disekolahkan baik-baik dengan ilmu yang luar biasa, luar angkasa, astronominya lengkap, semuanya lengkap, silakan. Baru dipikirkan alatnya yang bisa tembus sampai langit yang pertama, dan itu akan mustahil. Bagaimana dengan perjalanan Mi'rajnya Nabi? Memang ada yang sudah mengklaim ilmuwan beberapa tahun yang lalu, katanya sudah sampai di langit yang pertama, tanda-tandanya sudah ada. Setelah dicek ulang, tidak ada apa-apanya. Itu paling tata-tata surya saja, Mars-Mars yang ada. Kalau langit pertama mustahil. Jadi Rasulullah di langit pertama, nah kalau dalam hadis ini ada namanya jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ada Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Malam ini saya ringkas, ada saya ambil dari kitab yang lain di Mukatsir, bahwa sering kita dengar cerita Isra Mi'raj. Biasa kita dengar majelis-majelis Isra Mi'raj, ceramah-ceramah, paling banyak ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Dialog ini yang paling banyak kita dengar, karena ini ada hikmahnya untuk kita, ada rusak. Gara-gara dialog ini yang 50 waktu menjadi 5 waktu, betul, itu sahih. Ada di Al-Jalalain dibahas. Jadi saya coba lihat, sebenarnya tiap-tiap perjumpaan ini ada dialog. Jadi karena waktu kita tidak cukup, saya coba ambil di langit yang pertama Nabi Adam. Ada yang sudah pernah dengar dialognya atau ada bapak-bapak yang belum, kita coba. Karena kalau Nabi Musa sudah sering kita dengar. Nah, jadi ketika masuk di langit yang pertama, kita ringkas cerita sampai Nabi Adam memberi salam kepada Rasulullah. Marhaban ya atfa'us salihun, ya anbiya'ul salihun, selamat datang wahai anak muda yang saleh, wahai nabi yang paling saleh, selamat datang. Pertanyaannya, kenapa Nabi dikatakan sama Nabi Adam pemuda? Isra Mi'raj ini umurnya Rasulullah 51 tahun. Umur 51 tahun, Nabi Adam bilang wahai anak muda. Harusnya orang tua, karena Nabi Adam meninggal umurnya, dua versi hadis yang sahih, satu 930 tahun, yang kedua 1000 tahun. Artinya
ketika umurnya Nabi Adam 1000 tahun, Rasulullah datang bertamu dengan umur 51 tahun, wajar kalau beliau bilang, wahai anak-anak yang saleh. Atfal itu Pak, biasa dipakai di TK kan? Bustanul atfal. Bustan itu bahasa Arab taman. Atfal itu anak-anak kecil. Jadi Nabi dibilang Adam anak-anak kecil umur 51 tahun. Wajar? Wajar. Jangan sampai nanti kita protes hadisnya. Oh tidak betul itu hadis. Ternyata perbandingannya adalah umurnya Nabi Adam 1000 tahun. Wajar umur 51 tahun berapa? 0,5% saja. Nah, wajar kalau dia sampaikan anak-anak. Karena umurnya Adam 1000 tahun. Ketika Nabi lihat itu Nabi Adam, jumpa apa yang dilihat sama Nabi? Faiza an yaminihi asfidatun. Ketika aku melihat Nabi Adam, di samping kanannya ada kelompok manusia yang besar begitu banyak. Kemudian wa an yasarihi asfidatun. Di bagian kirinya ada kelompok manusia yang banyak. Jadi banyak anggotanya. Rasul qultu ya Jibril man haza? Wahai Jibril, Nabi bertanya, siapa itu? Ada kelompok kanan, di sampingnya ada kelompok kiri, luar biasa ini orang. Maka kata haza Adam, itu Adam, pokoknya kakek, itulah Adam. Hal yang ini ahlul jannata wal aswital latihan simanihil ahlal nar. Jadi ternyata di bagian kanan itu adalah orang-orang yang berbuat baik, ahlul jannah. Mudah-mudahan kita semua masuk di sini untuk habis. Kemudian di bagian kiri itu adalah orang-orang ahli neraka. Kedua-dua kanan dan kiri ini adalah anak cucu Adam alaihissalam. Ini sahih Pak, Ibnu Katsir. Ternyata semua ini adalah anak cucu Adam kanan dan kiri. Faiza nazara an yaminihi dahika. Apabila Nabi Adam menengok yang kanan, dahika. Nabi tertawa, Nabi senyum. Nabi Adam senyum. Sebaliknya waiza nazara an simalihi baka. Ketika Nabi melihat yang di sebelah kiri, Nabi Adam menangis, mengeluarkan air mata, menangis Nabi Adam. Kemudian Nabi tanya, wahai bapakku, kenapa demikian? Kau lihat di kanan kau senyum, lihat di kiri kau menangis. Ini Nabi dapat satu sifat hikmah yang besar dari Nabi Adam. Jadi tiap-tiap Nabi langit pertama sampai langit ke-7, Nabi dapat ilmu hikmah. Semua ada dialognya. Apa Nabi Adam alaihissalam jawab? Kalau saya lihat ke kanan saya tertawa. Kalau ada umat saya, anak cucu saya berbuat amal saleh, berbuat kebaikan, maka saya senang melihatnya. Sebaliknya, kalau andai kata anak Adam cucu saya ada yang berbuat maksiat, ada yang berbuat jahat, ada melakukan yang kotor, maka saya menangis. Jadi Bapak, kalau kita ambil ilmu hikmah, ya, bagaimana kalau kita menjadi seorang Nabi Adam? Susahnya luar biasa. Siksa kita sengsara. Kalau kita mau ambil contoh, kira-kira kita punya 2 orang anak. Ketika anak yang satu, anak soleh, dia taat kepada Allah, dia berbuat baik, maka bagaimana sedang perasaan kita? Di satu sisi, ada anak kita yang satu, dia berbuat jahat, berbuat maksiat. Bagaimana perasaan kita untuk menyikapinya? Maka ulama-ulama hakikat mengatakan, nah ketika bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah mendapatkan ilmu hikmah, kearifan, kebijaksanaan. Jadi memang dibersihkan Nabi, diisi satu-satu ilmu sampai menghadap dengan Allah. Termasuk ilmu yang dia dapatkan dari Nabi Adam, bagaimana menyikapi antara yang jahat dan yang buruk.
Tapi bebannya Nabi Adam luar biasa, Pak. Karena dari zamannya sampai nanti dunia kiamat manusia yang terakhir, ini menjadi beban daripada Nabi Adam, tapi dia mampu. Sifat kearifannya luar biasa. Ini yang didapatkan Rasulullah. Jadi ini oleh-oleh untuk kita juga menyikapi hal-hal yang begini harus tenang. Jadi kalau seandainya Nabi Adam ini manusia biasa, bisa-bisa langsung darahnya naik, Pak. Gulanya bisa-bisa naik, bisa-bisa stroke, bisa-bisa habis. Jadi dalam menyikapi segala macam masalah, ya ariflah kita. Karena perbedaan itu adalah pada hakikatnya adalah ilmu yang banyak yang Allah berikan kepada tiap-tiap hamba-hambanya. Jadi tidak bisa terlalu merasa benar, tidak bisa terlalu merasa pintar, karena keadaannya itu Allah berikan dengan proporsi masing-masing. Karena ada juga orang sekarang ya seolah-olah jadi saya benar, semua salah. Ini juga sulitnya. Sedangkan di bidang agama tidak bisa kita merasa satu-satunya kita yang benar. Karena Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu juga orang-orang pintar, tapi di dalamnya ada perbedaan, tapi tidak saling menyalahkan. Kemudian ringkas cerita Sidratul Muntaha terakhir. Di Sidratul Muntaha ini indah Sidratul Muntaha. Jadi tidak bisa kita gambarkan bagaimana tempatnya ini Sidratul Muntaha. Yang jelas siapapun yang melewati Sidratul Muntaha pasti dia hancur, dia terbakar. Apa hakikatnya Mi'raj? Sebentar antara dialognya Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk Sidratul Muntaha, langsung Rasulullah memberi salam kepada Allah. Ini memberi salam kepada Allah ini tidak seperti antara kita sesama manusia. Assalamualaikum ya Ali, assalamualaikum ya Haji, assalamualaikum ya Prof. Tak begitu. Langsung Rasul cari kata-kata yang paling indah. At-tayyatu, semua penghormatan untukmu ya Allah. Wa barakatuh, semua keberkahan untukmu ya Allah. Wa salawatu, semua doa salawat. Taibatun, semua kebaikan. Lillah Rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, tanpa terkecuali. Makanya kalau pertanyaannya apa makna daripada Mi'raj, sudah lezat tidak kita sembahyang? Ada lezat tidak sembahyang? Atau sembahyang hanya ingin menanggalkan kewajiban? Sudah lezat tidak? Jadi ketika salam ini diberikan Rasulullah kepada Allah, Allah langsung memberi salam yang sempurna juga kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam yang paling sempurna. Dalam hadis sahih 10 assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi 20, wa barakatuh 30. Inilah yang sempurna dipakai salamnya Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Yang uniknya di sini, Rasulullah merasa tidak puas kalau kebahagiaan kemuliaan ini hanya untuk dirinya sendiri. Tidak puas, Pak. Hanya untuk derajatnya sendiri. Dia usulkan kepada Allah, saya tidak mau mendapatkan salam yang mulia, yang sempurna ini hanya untuk saya. Maka dia tambahkan, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Bukan hanya untuk kami, untuk umat saya yang saleh juga. Pertanyaannya yang kita garis bawahi adalah salihin, bukan muslimin, bukan salimin. Karena yang mendapatkan salam ini hanya untuk orang yang sembahyang. Orang yang tidak sembahyang tidak dapatkan ini salam. Baru dialog diterima lah itu salam. Ulang balik Nabi Musa, ujung-ujungnya 5 waktu.
Maka ketika selesai wala ibadillahi salihin, semua malaikat yang mendengar minuan sidratal muntaha semua sepakat langsung bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya sembahyang secara syariat apabila tidak ada salawatnya, sembahyang kita tidak sah. Jadi kalau sekarang Ustaz tampil hadis tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah langsung salam, assalamualaikum, assalamualaikum, rakaat keempat, maka sembahyang kita batal, tidak sah sembahyang. Tidak sah sembahyang. Ditambahlah para malaikat Allahumma salli ala Muhammad, baru sah sembahyang. Sama dengan khutbah. Kalau hadir tidak ada salawat khutbah pertama, tidak ada salawat khutbah kedua, juga batal, salat zuhur saja. Bagaimana pentingnya Rasulullah dengan sembahyang? Sampai di situ dulu sebenarnya at-tayammum secara syariat. Ketika Nabi balik, dia balik kepada Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Karena sudah mau balik, mulai langit ketujuh sampai seterusnya nanti ke bawah. Ketika di langit yang ketujuh, pertanyaannya, kenapa salawat yang diajarkan Nabi di dalam salat tidak hanya sampai wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum majid? Kenapa disisipkan, dititipkan ada salawat untuk keselamatan salam untuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa bapak-bapak sekalian? Karena ketika Rasulullah mau balik bertemu dengan Nabi Ibrahim, satu titipan Nabi Ibrahim, ya Muhammad, salat yang engkau terima itu tidak ada untuk kami semua. Luar biasa umatku. Tolong sampaikan salam saya untuk semua umatku ya Muhammad. Jadi sebelum kita sekarang memberikan salawat salam kepada Nabi Ibrahim, memang Nabi Ibrahim yang pertama kali memberikan salam untuk kita semua sampai hari kiamat. Makanya wajib kita balas. Setiap mau salat harus ada, kita tempelkan Nabi Ibrahim di situ. Karena kita sudah diberikan salam oleh Nabi Ibrahim sebelumnya, sebelum kita penghormatan kepada beliau. Ini maksudnya. Maka inti daripada Isra adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk senantiasa bisa datang ke masjid. Inti daripada Mi'raj bagaimana wasta'inu bisabri wassalam, itu tingkat hakikat. Kalau tingkat syariatnya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu saja dulu. Kalau tingkat ma'rifatnya as-salatu mi'rajul mu'minin, ini ma'rifat. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi hakikatnya ketika kita salat 5 waktu, kita seperti baginda Rasulullah SAW, ada langsung mi'raj kepada Allah. Di mana itu mi'rajnya? At-tayyatu mubarakatu wa salawatu. Itu kita sementara mi'raj. Di situ harus sungguh-sungguh. Di situ harus khusyuk, tidak main-main, Pak. Itu intinya salah. Kita lagi mi'raj itu. Apa kita yang mi'raj? Jasad, bukan jasad kita. Tetapi hati rohani kita ini lagi bersama dengan Allah, seperti mana yang terjadi dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi ada dulu orang-orang tua dulu sampaikan, saya mi'raj terus, ya memang. Karena kita harus salat 5 waktu, tidak bisa tidak. Jadi sampai Nabi turun, kemudian diajarkan sama Jibril. Jibril ajarkan sama sahabat-sahabat Nabi bagaimana sembahyang. Kemudian masuk dalam hadis, tertulis dalam hadis.
Jadi ada lagi satu hadis yang maudhu, katanya Nabi salat bersama Jibril dari zuhur pertama kali diajar, baru asar Jibril salat lagi bersama Nabi, maghrib juga, isya juga, subuh juga. Itu hadisnya ditambah maudhu, bukan. Yang benar adalah Jibril tidak salat dengan Nabi, tetapi Jibril mengajarkan kepada Nabi, ini doa takbir, ini doa sujud, ini doa ruku, ini doa at-tahiyyat. Itu yang diajarkan. Jadi bukan bersama satu hari satu malam Jibril ikut salat dengan Nabi, Nabi jadi makmum, Jibril jadi imam. Tidak, itu hadis maudhu, hadis munkar yang ditambah-tambah. Jadi Jibril hanya mengajarkan seperti mana ayat-ayat turun, mengajarkan biasa seperti mana ayat-ayat turun. Jadi mudah-mudahan inti daripada Isra Mi'raj ini bisa kita paham. Jadi siapa yang sudah dapat ini Isra Mi'raj, tinggal dilihat kalau dia rasa sembahyangnya lezat, nikmat, seperti mana dia senangnya luar biasa, apa dunia-dunia yang kita senangi, ya kan begitu. Jadi kalau sembahyang ini kita sudah seperti makan makanan yang paling kita suka, jadi bukan seperti beban, bukan seperti, karena memang dan untuk mencapai marifat memang butuh juga kesungguh-sungguhan. Orang sukses dunia, dia tentunya berkotor-kotor dulu. Syariat itu kan kotor, jadi berkotor-kotor dulu. Nanti dia sampai kepada puncaknya, maka dia sudah bisa mandiri, sudah bisa bersih, sudah bisa bagus. Jadi dunia jasmani dengan rohani itu sama. Untuk mencapai jasmani yang sukses, maka kita perlu berusaha mati-matian banting tulang. Nanti dapat hasil insya Allah, maka kita akan dapat kenikmatannya. Begini juga rohani kita, Pak. Jadi kalau ada sekarang beralasan saya sudah selesai sembahyang, padahal kita lihat dia hanya dulu-dulu, ini berarti tidak ada usaha. Suruh saja makanan dilihat-lihat saja Pak ya, sudah kenyang dan harus diambil, dimakan. Begini juga sembahyang, pakai dalil lagi ya, aqimus salati zikri, tegakkan salat untuk mengingat Allah. Berarti tujuan sembahyang adalah zikir. Saya sudah zikir, tidak usah sembahyang lagi. Ini sama dengan mau makan buah tapi tidak mau ada kulitnya, orang semuanya. Tidak mungkin buah itu bersih, tidak mungkin buah itu bagus kalau tidak dibungkus dengan kulit yang bagus. Dan tidak mungkin kita tidak ambil, tidak mungkin tidak ada hakikat, dan tidak mungkin tidak ada rasanya, tidak mungkin tidak ada ma'rifat. Harus ada ma'rifat. Jadi sama itu perjalanannya. Demikian kira-kira yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita paham semua. Kalau ada yang perlu kita, boleh 5 menit kita ambil waktu, silakan. Kalau ada memang yang hadis-hadis apa yang perlu kita isi, silakan tafadhal. Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita jumpa hari depan. Ada? Ya, pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.